Baiklah, saya akan melanjutkan percabangan dan perulangan. Yang pertama, percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Dan ini adalah contoh codingnya. Dan kemudian ini adalah hasil dari coding tersebut. Jika kita mengisi total belanja adalah 1, otomatis dia akan terisi ulang seperti ini. Yang kedua, percabangan if else. Percabangan if else merupakan percabangan yang dimiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Ini adalah contoh codingnya. Dan ini adalah hasil dari codingnya. Jika kita pilih copy, maka dia akan menampilkan selamat datang bos. Yang ketiga adalah percabangan if else if. Percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Contoh codingnya seperti ini. Dan ini adalah hasil jika kita memilih 90, maka nilai yang kami dapat adalah A. Yang berikutnya adalah percabangan switch case. Percabangan switch case adalah bentuk lain dari percabangan if else if. Dan contoh codingnya seperti ini. Dan ini adalah hasil. Jika kita memilih 1-5, maka hasilnya akan seperti ini. Yang kelima adalah percabangan dengan operator ternary. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Bisa dibilang bentuk singkatnya dari if else. Dan ini adalah contoh codingnya. Jika kita ketik iya, maka akan seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Percabangan yang keenam yaitu percabangan bersarang atau nested. Dan ini adalah codingnya beserta dengan hasil dari coding tersebut. Kita masuk dalam perulangan. Yang pertama, perulangan for di JavaScript. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Kita lihat di sini ada codingnya beserta dengan hasil. Yang kedua adalah perulangan while di JavaScript. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Kita lihat bersama codingnya seperti ini beserta juga dengan hasilnya. Yang ketiga adalah perulangan do while di JavaScript. Perbedaannya adalah perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Perulangan do while ini sama seperti perulangan while. Kita bisa lihat bersama codingnya dan hasilnya. Yang keempat adalah perulangan for each di JavaScript. Perulangan for each biasanya digunakan untuk mencetak item di dalam array. Perulangan ini termasuk dalam perulangan counted loop karena jumlah perulangannya akan ditentukan oleh panjang dari array. Ada 2 cara menggunakan perulangan for each di JavaScript, tapi kita hanya menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan metode for each. Dan ini adalah coding dan hasilnya. Yang kelima adalah perulangan dengan metode repeat. Perulangan dengan metode atau fungsi repeat termasuk dalam perulangan counted loop. Fungsi ini khusus digunakan untuk mengulang sebuah teks atau string. Bisa dibilang ini merupakan penyingkatan perulangan for. Ini contoh dan hasil. Dan yang terakhir adalah perulangan bersarang atau nested. Ini contoh dari coding tersebut dan ini adalah hasil. Pada perulangan tersebut, 2 perulangan for digunakan. Perulangan pertama menggunakan variabel i sebagai counter dan perulangan kedua menggunakan variabel j sebagai counter.